Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Rahman, kelas A35 Win Siber Syekh Nur Jati Cirebon. Tugas mata kuliah Cirebon Studies. Tempat bersejarah di Magelang. 4 makam ulama besar di Magelang. Yang pertama, Syekh Subagir. Syekh Subagir adalah salah seorang ulama besar Wali Songo periode pertama yang diutus khalifah dari Kesultanan Turki Utsmani, yaitu Sultan Muhammad I yang saat itu mendapat ilham dari mimpinya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebelumnya telah datang ke Pulau Jawa beberapa ulama utusannya, namun mereka gagal menaklukkan tanah Jawa yang pada saat itu masyarakat Jawa memegang teguh kepercayaannya. Tak hanya itu, wilayah Jawa masih berupa hutan belantara, angker yang dipenuhi makhluk gaib dan jin jahat. Diutuslah Syekh Subagir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Ia membawa batu hitam dari Arab yang dipasang di tengah tanah Jawa, tepatnya di puncak Gunung Tidar yang diakui sebagai pakuning tanah Jawa. Syekh Subagir juga menggunakan pusaka berupa tongkat yai sepanjang yang ditancapkan di puncak Tidar juga. Saat ini tombak masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Tidar dengan nama petilasan makam tombak Kiai Sepanjang. Belum diketahui pasti kapan Syekh Subagir wafat, namun makamnya berada di Gunung Tidar, Magelang, yang saat ini dijadikan wisata religi dan berdoa bagi yang mempercayainya. Yang kedua, makam Raden Santri. Makam Kiai Raden Santri yang berada di Gunung Pring Muntilan itu tak pernah sepi dari berziarah setiap harinya. Berkat karomahnya, banyak masyarakat yang percaya berdoa kepada Allah melalui perantara ini dapat terkabul hajatnya. Ia bernama asli Pangeran Singosari, putra Ki Ageng Pemanahan, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Karena dikenal alim dan nyantri ke sejumlah ulama sepuh, maka ia kerap dipanggil Raden Santri. Dalam riwayat hidupnya, Kiai Raden Santri, beliau menyiarkan agama Islam di wilayah Kedu dan sekitarnya. Adapun karomahnya yaitu dapat menghentikan aliran lahar Gunung Merapi di Sungai Lamat saat ia hendak menyeberang sepulangnya dari berkhalwat. Akibatnya batu-batu besar kelihatan mencongol di tengah sungai yang kemudian tempat tersebut dinamakan Watu Congol. Selain itu, Kiai Raden Santri pernah memindahkan air Kali Lamat menggunakan tongkatnya atau teken untuk mempermudah jamaah dalam berwudu. Yang ketiga, makam Kiai Dalhar. Kiai Dalhar makamnya berada satu komplek pemakaman dengan Kiai Raden Santri di Gunung Pring Muntilan. Ia adalah mursyid Thariqat Sadiliyah yang memiliki pengaruh besar di Magelang. Kesolehan dan karomahnya terkenal luas. Kiai Dalhar lahir di komplek Darussalam Watu Congol Muntilan pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870 Masehi. Terahnya masih tersambung pada Raja Mataram Amangkurat III. Dikisahkan Kiai Dalhar belajar dan tinggal di Mekah selama 25 tahun, kemudian mendapat ijazah mursyid Thariqah Sadiliyah
dari Syekh Muhtaram Al-Maki dan Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Selama di Mekah, konon beliau tidak pernah buang air kecil dan air besar di tanah haram. Sejumlah karya tulisannya diabadikan dalam kitab Tanwirul Ma'ani yang dijadikan rujukan para kiai. Tidak sedikit yang berguru pada Kiai Dalhar, di antaranya Kiai Mahrus Ali Lirboyo hingga Kiai Dimyati Banten. Yang keempat, Kiai Sirot Payaman. Kiai Sirot Payaman Magelang yang oleh masyarakat dikenal dengan panggilan Romo Agung. Nama ini diberikan oleh tentara Belanda pada masa itu. Lahir pada tahun 1878 yang masih memiliki nasab keturunan dengan Joko Tingkir. Beliau telah mencapai makom kelezatan dalam beribadah, mencapai ekstase tinggi, dan sholat yang begitu lama ia mengira baru sebentar. Bersama Kiai Dalhar, beliau menjalani pendidikan di Mekah dan bersama Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di antara karomahnya yaitu kebal terhadap senjata yang digencarkan oleh Belanda dan dapat menghalau erupsi Gunung Merapi berkat doa dan zikirnya. Demikian yang kami sampaikan, yaitu tentang 4 makam ulama besar di Magelang. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.